Machine learning sama dengan forecasting. Benar atau salah ya? Ternyata machine learning itu tidak sama dengan forecasting. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karen Sabila dari Kejuruan Data Analis Angkatan Pertama PP Kerja Kelas Selatan tahun 2025. Nah, pertama kita masuk ke tujuan dari masing-masing si machine learning dan forecasting. Yang pertama ada machine learning. Machine learning itu dipakai untuk memprediksi pola umum seperti klasifikasi, regresi, atau clustering. Contohnya, memprediksi churn pelanggan dan mengenali gambar. Kalau yang forecasting, itu tujuannya untuk memprediksi nilai masa depan dari data historis atau time series. Contohnya, memprediksi penjualan atau permintaan produk ke depannya. Nah, dari machine learning ini, dari Amazon Web Service atau AWS, dia memfasilitasi untuk membangun model dari nol, perlu processing, training, dan tuning manual. Algoritma yang digunakan di machine learning ini adalah linear regression, random forest, dan XGBoost. Kalau forecasting di AWS service-nya itu layanan siap pakai, cukup unggah data aja dan pilih algoritmanya. Algoritma yang dipakai ada DeepR+, Propet, CNNQR. Untuk machine learning, AWS punya yang namanya AWS SageMaker. Untuk yang forecasting, namanya Amazon Forecast. Tujuan machine learning itu untuk memahami pembuatan model dari awal, sedangkan yang forecasting tujuan untuk menghasilkan prediksi bisnis dengan cepat tanpa coding. Ibaratkan di machine learning, sebuah dapur yang memiliki bahan-bahan lengkap dan kita perlu memasak bahan-bahan itu supaya hingga jadi. Nah, ibaratkan sayuran-sayuran atau bahan makanan itu data mentah, kemudian kita olah sendiri hingga menjadi data yang bersih atau data jadi untuk bisa diambil insight-nya. Kalau yang forecasting ibaratkan mesin kopi otomatis yang tinggal kita klik tombol langsung jadi kopinya. Apa itu forecasting? Forecasting itu adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu atau historis yang sudah ada. Nah, masa lalu atau historis ini dinamakan sebagai time series. Definisinya adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya ada di tabel ini. Misal bulan Januari penjualan mencapai 120, di Februari 130, hingga di April 160. Data ini bisa dijadikan sebagai data acuan untuk dilakukan forecasting untuk memprediksi misalkan di bulan Mei hingga Desember. Nah, tadi sudah disinggung terkait time series. Time series itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada univariat, kemudian yang kedua ada multivariat. Yang univariat itu hanya memiliki satu variabel yang diamati. Contohnya penjualan per bulan. Hanya variabel bulan dan hasil penjualannya aja. Sedangkan yang multivariat itu memiliki lebih dari satu variabel. Misalkan penjualan itu dipengaruhi oleh harga, promosi, dan juga cuaca. Jenis-jenis data time series itu ada 4. Yang pertama ada tren. Penjelasannya adalah pola yang meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya, penjualan HP naik setiap tahunnya. Kemudian yang kedua ada musiman atau seasonal. Penjelasannya itu pola berulang berdasarkan musim atau waktu tertentu. Contohnya, penjualan es krim meningkat di musim panas. Yang ketiga ada skills. Penjelasannya itu pola berulang karena siklus ekonomi. Kemudian contohnya itu naik atau turunnya harga saham. Yang keempat, tidak teratur atau irregular. Dia tuh tidak punya pola yang jelas dan tampak acak. Contohnya, penjualan naik karena tren yang lagi viral. Contoh penggunaan forecasting bisa diimplementasikan di berbagai macam bidang. Yang pertama, ada bisnis dan penjualan. Tujuannya dalam bisnis dan penjualan ini adalah memprediksi jumlah permintaan produk. Biasanya, contoh, memperkirakan stok baju untuk musim lebaran. Kemudian yang kedua ada bidang energi. Tujuan forecastingnya itu memperkirakan konsumsi listrik. Contohnya diterapkan di PLN yang bisa memprediksi beban puncak listrik digunakan pada malam hari. Kemudian bidang cuaca. Tujuan forecastingnya misalkan untuk perakiraan hujan, suhu, atau angin. Contohnya yang diterapkan oleh BMKG yang sudah memiliki sistem
bisa memprediksi hujan 3 hari ke depan. Lanjut, ada bidang keuangan. Tujuan forecastingnya itu memprediksi harga saham atau inflasi keuangannya. Contoh, yang diterapkan di bank bisa memperkirakan kurs dolar bulan depan, atau bahkan 3 bulan ke depan. Kemudian bidang transportasi. Tujuan forecastingnya yaitu memprediksi jumlah penumpang. Contohnya, maskapai bisa menyiapkan armada tambahan di musim-musim liburan. Nah, next kita bahas terkait metode forecasting. Metode forecasting ada dua. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Kualitatif itu dilihat berdasarkan pendapat ahli, intuisi, atau pengalaman. Kualitatif ini metode yang cocok digunakan jika data historis itu sedikit atau belum tersedia. Sedangkan yang kuantitatif dilihat berdasarkan perhitungan matematis dari data historis. Metode ini cocok jika data sudah tersedia cukup panjang. Misalkan dari rentang waktu dari tahun 2013 sampai 2023 terkait tren penjualan. Contohnya untuk yang kualitatif itu prediksi tren mode pakaian tahun depan berdasarkan opini si desainer. Sedangkan yang kuantitatif bisa memprediksi penjualan dengan rata-rata penjualan dari 3 bulan terakhir atau bahkan beberapa tahun terakhir. Next, kita masuk ke tantangan forecasting. Ternyata melakukan atau mengolah data untuk tujuan forecasting itu pasti mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, ada format waktu yang berbeda-beda. Misalkan dari format DD garis miring MM garis miring YY versus tahun, kemudian strip bulan, strip hari. Kemudian yang kedua ada zona waktu yang berbeda, misal dari UTC versus lokal. Kemudian yang ketiga, tantangan data hilang atau missing value. Ini bisa ditangani dengan diisi dengan nilai 0, rata-rata, median, atau modus. Yang keempat ada down sample. Ini adalah untuk mengurangi jumlah data, misalkan dari per jam di strip jadi ke hari atau disatukan diagregasi menjadi per hari. Kemudian yang kelima ada up sample. Ini kebalikan dari down sample, yaitu menambah titik data. Misalkan data yang tersedia itu hanya skala bulanan. Nah, nanti di breakdown menjadi harian supaya datanya lebih banyak, yaitu di up sample namanya. Kemudian yang keenam ada outlier. Itu cara penanganannya adalah dibersihkan datanya agar lebih akurat. Bisa menggunakan Z-score ataupun diidentifikasi menggunakan box plot. Yang terakhir ada data musiman dan frekuensi musiman. Misalnya data harian, mingguan, atau tahunan yang memiliki pola yang berbeda-beda. Jenis data yang digunakan dalam forecasting itu ada 3 yang utama. Yang pertama sudah pasti ada time seriesnya, target yang diprediksi. Kemudian yang kedua ada related data, faktor-faktor yang mempengaruhi. Berarti jika ada related data, ini bisa dipastikan kebanyakan multivariat biasanya. Kalau yang univariat kan tadi hanya time series dan penjualannya saja. Kalau related data itu pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalkan tadi ada promosi dan juga cuaca. Terakhir ada metadata, yaitu deskripsi tambahannya. Berikut adalah beberapa algoritma yang digunakan di Amazon Forecast. Yang pertama ada ARIMA. ARIMA ini cocok digunakan untuk data yang punya pola linear dan stasioner. Kedua ada DeepAR+. Ini digunakan karena berbasis deep learning, cocok untuk banyak deret waktu sekaligus. Ketiga ada Propet. Dikembangkan oleh Facebook, mudah digunakan dan cocok untuk musiman. Yang keempat ada ETS atau Exponential Smoothing. Ini tuh algoritma yang berfokus pada tren dan musiman. Yang terakhir ada NPTS atau Non-Parametric Time Series. Algoritma ini lebih fleksibel dan tidak diasumsikan untuk distribusi data. Evaluasi model yang digunakan saat menggunakan Amazon Forecast itu ada 2. Yang pertama ada W quantile loss. Itu cocok untuk data dengan variasi besar, seperti mengukur kesalahan di kuantil 10%, 50%, dan 90%. Yang kedua ada RMSE atau Root Mean Square Error. Ini biasanya evaluasi digunakan ketika mengukur rata-rata jarak antara nilai aktual dan perakiraan.
Nah, tadi merupakan pengenalan awal terkait machine learning dan forecasting. Apa sih bedanya machine learning dan forecasting itu? Yang machine learning itu adalah memprediksi pola aja, sedangkan yang forecasting memprediksi nilai di beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang kita coba praktikan pengimplementasian si forecasting itu sendiri. Kita menggunakan tools Power BI. Oke, kita masuk ke praktik. Ini sudah diimpor datanya menggunakan get data. Di bagian sebelah sini get data, kemudian pilih datanya. Data ini merupakan data penjualan es krim di tahun 2023 dari bulan Januari hingga pertengahan Juli aja. Kolom-kolomnya itu ada tanggal, penjualan, harga, promosi, kategori, dan kategori harga. Ini kategori harga adalah kolom buatan yang dibuat berdasarkan rentang harga itu sendiri, karena kita mau ada fitur atau grafik yang membutuhkan tambahan ini. Nah, harganya itu dia dalam bentuk dolar ya, karena 9,06 itu biasanya dolar, dan penjualannya juga sudah berbentuk numerik. Ini ada kategorikal, ada promosi, dan kategori. Tanggalnya pastikan formatnya sudah berbentuk date. Nah, ini adalah dashboard yang sudah jadi. Yang pertama, dibuat perbandingan dulu antara penjualan dengan promosi. Dari kategori promosi ini hanya ada 2, yaitu ya atau tidak. Nah, ini adalah perbandingannya. Ternyata dari perbandingan ini aja di sini terlihat yang tidak menggunakan promosi itu lebih dominan nih. Ada 186 data, sedangkan yang menggunakan promosi itu hanya 14 data dari seluruh datanya. Makanya grafiknya terlihat seperti ini, dan dilihat bahwa jika menggunakan promosi, penjualan cenderung lebih naik, lebih stabil kenaikannya, sedangkan yang tanpa promosi karena datanya juga lebih banyak ya, jadi dia lebih terlihat fluktuatif atau naik turun. Kemudian tren harga dan penjualan. Nah, ini bisa dilihat jika semakin tinggi atau semakin rendah dia mempengaruhi, tapi tidak selalu mempengaruhi karena dia dilihat dari datanya itu sangat fluktuatif atau tidak menentu ya. Misalkan dari sini ini harganya 7,88, sedangkan penjualan 235, ini harganya rendah ya. Sedangkan yang harganya tinggi 11,6, dia penjualannya ada di 218. Jadi berkebalikannya, semakin tinggi harganya berarti semakin rendah penjualannya. Yang ini 7,88, 235, tapi tidak sejauh itu perbedaannya ya. Tapi ada juga nih seperti ini. Kebanyakan yang harganya murah, dia penjualan lebih banyak. Tapi ada juga dia yang murah, misalkan di sini 8,39 harganya, penjualannya 192. Tapi sebelahnya harganya lebih mahal, tapi penjualannya lebih banyak. Nah, makanya kita kategorikan di sana. Makanya kita buat kategori harga ini untuk mengetahui. Di sini sudah dibuat dengan kategori harganya. Ternyata customer si penjualan es krim ini yang paling banyak diminati adalah produk yang harganya di tingkat menengah hingga tinggi. Ini tinggi, yang ini menengah. Sebanyak 44,54%, yang tinggi sebanyak 50,8%. Sisanya itu hanya 1,45%. Yang rendah dan sangat tinggi. Ini sangat perbandingannya sangat jomplang sekali. Jadi masyarakat atau customernya dia cenderung menyukai es krim dengan harga yang di tingkat menengah dan tinggi. Nah, di sini kita buat tren penjualannya, tren forecastingnya. Dapat identifikasi dengan X itu ada di date atau tanggal, which is dari bulan Januari hingga Juli. Data terakhir berhenti di 19 Juli. Nah, kemudian ternyata ketika sudah dibuat trend line-nya, dia menunjukkan kenaikan yang signifikan mulai dari awal penjualan hingga akhir datanya. Dari bulan Januari sampai bulan Juli dia
tren datanya cenderung meningkat meskipun pola musiman per minggunya itu sangat fluktuatif ya. Seperti ini. Di forecastingnya juga dia masih meningkat datanya. Namun masih ada kecenderungan atau kefluktuatifan di sini. Kenaikannya juga cukup signifikan karena mengikuti pola yang ada ya. Jadi tidak terlalu ekstrim naiknya. Dari data terakhir 19 Juli terjual 239, besoknya dia memprediksi terjual 247. Kemudian tanggal 21 251, nah di tanggal 22-nya turun ke 249. Naik lagi 258, turun lagi 248. Ini fluktuasinya tetap terjaga, tapi trennya tuh tetap naik. Oke, mungkin itu untuk presentasi dashboard. Ini juga dibuat slicer untuk bisa diidentifikasi per kategori. Es krim ini dijual ada 3 rasa, yaitu coklat, strawberry, dan vanilla. Jika kita klik yang strawberry, maka tren penjualannya seperti ini. Nah, di sini bisa lebih dilihat ya, secara signifikan dia menggunakan promosi naiknya, cepat stagnan juga, sempat turun juga sedikit, namun dia mengalami kenaikan lagi. Sedangkan yang tanpa promosi, dia polanya sangat acak seperti ini. Yang coklat juga sama, yang coklat cuma sedikit dan lebih fluktuatif lagi. Yang vanilla dapat dilihat dia cenderung naik. Turunan cuma ada di sebelah sini aja, sedikit. Sisanya yang tanpa promosi itu sangat fluktuatif dan datanya tidak jelas ya, banyak banget mencong-mencong seperti ini. Tetap penjualan juga. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.